Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di pembelajaran kemudi rem dan suspensi untuk hari Senin, tanggal 14 Juni 2021. Kita akan melaksanakan pembelajaran untuk yang teori terakhir ya. Jadi sesuai jadwal, kita minggu ini adalah minggu terakhir untuk kegiatan pembelajaran, termasuk praktek-praktek, termasuk beberapa hal yang berhubungan dengan teori. Nah, untuk satu minggu ini, alhamdulillah kita sudah masuk di pembelajaran terakhir yang akan kita bahas, yaitu diferensial. Untuk mata kuliah ini ya, seperti itu. Nah, saya juga akan mengumumkan bahwa untuk mata kuliah saya yang saya ajar di kelas yang lain, minggu ini adalah minggu terakhir, seperti itu, masuk praktek. Nah, seperti itu. Karena minggu depan itu sudah masuk di minggu tenang, jadi tanggal 21 sampai hari Jumat ya, tanggal 25 itu adalah minggu tenang. Jadi minggu tenang itu adalah minggu yang digunakan untuk persiapan UAS. Nah, UASnya itu dimulai tanggal 28. Jadi hari Senin ya, tanggal 28 itu kita sudah mulai UAS. Nah, jadi tolong dipersiapkan. Nah, selama minggu tenang dari tanggal 21 sampai tanggal 25, monggo saya persilakan untuk yang belum atau masih kurang secara tugas-tugas, secara nilai, bisa segera melengkapi. Jadi saya sembari mempersiapkan ujian akhir semester, kalian juga mengompliti atau melengkapi tugas-tugas ataupun nilai yang belum terkumpul, seperti itu. Jadi tolong bisa dimaksimalkan untuk minggu tenangnya. Untuk minggu ini ini kan saya tuh ada mata kuliah hari Senin ini, kemudian ada referensi yang itu teori, kemudian untuk praktek itu di hari Rabu ya. Nah, karena hari Rabu itu dosen-dosen PPTU itu ada vaksin, jadi mungkin akan diganti atau kita alihkan di hari Jumat seperti kemarin. Tetapi kita mulai agak pagi ya, 8:30 kita sudah mulai. Seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi, untuk praktek itu 8:30 kita sudah harus mulai. Seperti itu. Nah, untuk mata kuliah konversi energi kita maksimalkan untuk besok hari Rabu siang jam 1, seperti itu. Jadi monggo bisa dipersiapkan dengan baik. Kemudian juga diperhatikan bahwa minggu ini adalah minggu terakhir ya, seperti itu. Dan minggu depannya adalah minggu tenang, seperti itu. Oke. Oke, sebentar. Bentar. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kita akan masuk di materi baru, yaitu diferensial. Itu yang terakhir ya, seperti ini. Ini adalah bentuk dari diferensial. Oke, jadi diferensial itu adalah untaian atau pusat dari beberapa penghubung, seperti itu. Kalau dilihat, ini biasanya ada beberapa hal yang kita, jadi ada yang bentuknya horizontal ya, bentuknya kanan dan kiri. Ini biasanya ke roda baik depan atau belakang, tergantung letak diferensialnya, bisa di depan, penggerak depan atau penggerak belakang, seperti itu. Nah, di sini itu biasanya adalah penghubung
ke kemudi seperti itu. Jadi di rangkaian diferensial ini, itu ada differential gear dengan final gear. Nah, itu adalah menghubungkan. Jadi ketika menyetir ya, intinya adalah ketika menyetir itu kita bisa menggerakkan roda dengan baik. Seperti itu. Karena setir kita itu bentuknya adalah ke kanan dan ke kiri, tetapi untuk penghubung rodanya itu kan lurus ya, lurus seperti itu, maka perlu bantuan alat untuk menggerakkan seperti itu. Jadi otomatis kan ketika setirnya itu kan ini setir ya, ini pasti ke setir. Nah, pasti ke setir ini ketika digerakkan ke kanan dan kiri kan berarti kan putarannya berbeda dengan ini, maka perlu namanya final gear untuk menggerakkannya. Oke, kita lihat definisi final gear. Terdiri dari drive pinion, dan ring gear, berfungsi untuk memperbesar momen dan merubah arah putaran sebesar 90 derajat. Nah, ini digunakan untuk pertama ini ya, memperbesar momen. Jadi kalau kita secara manual ya, menggerakkan roda itu sangat berat, maka perlu ini untuk membantu kita biar rodanya itu lebih mudah digerakkan seperti itu, dan merubah putaran ke sebesar 90 derajat. Karena kita ketika berbelok itu, maka ya kita perlu untuk menggerakkan itu. Kemudian untuk differential gear ya, jadi differential gear ini ya sesuai dengan gambar yang ada di tengah ini, itu adalah terdiri dari side pinion gear. Side pinion gear, jadi gear pinion yang ada di samping seperti itu. Secara arti seperti itu ya. Nah, fungsinya adalah membedakan putaran antara roda kiri dan kanan. Jadi ketika roda kiri dan kanan itu berputar, maka yang bertugas untuk membedakannya adalah differential gear, atau yang ini yang dibagi menjadi side pinion gear seperti itu. Ya, ini ya. Jadi secara garis besar, kalau diferensial itu dibongkar, maka ada beberapa yang bisa kita lihat. Ada final gear yang itu ini ya, ini ya yang besar ini ya, dengan yang ada di bawah ini, seperti itu. Nah, fungsinya itu adalah yang final gear adalah memperbesar momen, jadi mempermudah pengemudi untuk membelokkan seperti itu. Kemudian merubah arah putaran menjadi 90 derajat. Pastinya ketika 90 derajat itu adalah ketika berbelok seperti itu. Nah, biasanya final gear ini menghubungkan untuk yang ke depan atau ke driver seperti itu. Untuk differential gear ini ya, itu membedakan putaran antara roda kiri dan kanannya. Nah, letaknya di tengah sini seperti ini. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Nah, ada beberapa tipe untuk diferensial seperti itu. Jadi yang pertama ya, tipe yang pertama namanya hypoid bevel gear. Nah, di sini. Nah, ini adalah gambarnya hypoid bevel gear. Yang terdiri dari ada namanya ring gear. Nah, di sini ring gear. Kemudian ada drive pinion. Fungsinya adalah pada kendaraan penggerak roda belakang, ya, pada penggerak roda belakang, ya. Kalau kemarin itu kita sudah melihat beberapa pas praktek ya, hari Jumat itu kita melihat itu ya, itu penggerak roda belakang seperti itu, dimana drive pinion ini terpasang offset dengan garis tengah ring gear. Maksudnya offset itu di sini ya. Nah, di sini. Seperti itu. Keuntungannya bunyi lebih halus seperti itu. Itu yang kedua adalah helical gear. Nah, ini gambarnya ya, helical gear.
kalau dilihat secara bentuk, maka untuk hypoid bevel gear ini sangat sederhana. Jadi hanya ada dua ring gear, yang pertama yang ini ya gearnya, kemudian yang kedua yang ini. Oke. Untuk helical gear ini digunakan pada kendaraan beroda depan. Keuntungannya jika bunyi dan getaran lebih kecil dan momen dapat dipindahkan dengan lembut. Tapi ini memerlukan beberapa gear seperti itu. Nah, seperti itu ya. Seperti ini. Oke. Gambar ini bisa dipahami baik-baik. Nanti silakan di screenshot atau apa, monggo nanti bisa digunakan untuk tugas review setelah video seperti itu. Oke, kemudian ini ya. Nah, kemudian tipe perbandingan gigi gear. Nah, yang pertama adalah bevel gear, yang kedua adalah spiral bevel gear, yang ketiga adalah hypoid bevel gear. Nah, ingat ya, offset di sini, ya, drive pinion ini, tipe-tipe ini tergantung posisinya seperti itu. Nah, ini di pas tengah, bevel gear itu di pas tengah seperti itu. Nah, di sini pas tengah ya. Kemudian untuk yang spiral bevel gear itu agak ke depan seperti itu. Kalau yang ini offset seperti itu, hypoid bevel gear, atau tidak pas di tengah seperti itu. Ini adalah perhitungan ketika mencari perbandingan gigi gear. Jadi putaran propeller shaft per putaran as roda belakang, atau jumlah gigi ring gear yang ini ya, ring gear yang ini adalah drive pinion, kemudian per jumlah gigi drive pinion. Nah, seperti itu. Jadi yang dibandingkan adalah ring gear yang besar ini dibandingkan dengan gigi drive pinion seperti itu, yang kecil ini. Oke. Nah, kita coba lihat ya, apa fungsi dari diferensial. Nah, saat kendaraan berbelok, jadi ini coba bisa sekalian dibayangkan ya. Jarak tempuh roda bagian dalam, nah di sini ya, bagian dalam ya, lebih kecil dari jarak tempuh roda bagian luar. Bagian dalam itu, jadi ketika ini kan mau belok ke kanan nih, belok ke kanan, seret. Bagian dalam itu di sini. Jadi bagian yang geraknya itu tidak terlalu besar seperti itu. Jadi jarak tempuhnya tidak terlalu besar dari jarak tempuh roda B atau bagian luar. Jadi kalau kita ke kanan, berarti roda bagian belakang yang bagian kanan seperti bagian kiri itu jaraknya akan lebih besar nih. Ini kan jaraknya ini kelihatan ya. Rodanya kan ke sini, tapi kalau untuk yang A, karena belok ke kanan, maka belokannya atau sudutnya itu tidak terlalu besar, berarti jaraknya tidak terlalu besar. Oke, dengan demikian roda bagian luar harus berputar lebih cepat. Nah, dan roda bagian dalam, bila roda berputar dengan putaran yang sama, maka salah satu roda akan slip dan akan menyebabkan ban cepat aus, dan itu diperlukan diferensial. Ingat ya, tadi yang pertama. Jadi secara teoritis, maka sudut yang dihasilkan dari A dan B ini berbeda. Selain sudut itu jaraknya juga berbeda. Kalau A itu sudutnya lebih kecil daripada yang B. Ingat-ingat ya, sudut-sudut yang dihasilkan karena berbelok ke kanan seperti itu. Selain itu juga jarak tempuh yang diperlukan untuk roda A dan roda B itu berbeda. Roda B jelas karena berbelok kanan lintasannya akan lebih panjang sehingga jarak tempuh juga lebih besar. Nah, untuk membuat itu maka diperlukan diferensial. Untuk apa? Ini. Dengan demikian roda bagian luar yang B, harus berputar lebih cepat. Seperti itu. Jadi fungsi diferensial adalah mempercepat momen tadi. Seperti itu ya. Jadi ini harus lebih cepat dan karena menempuh jarak yang lebih luas seperti ini. Nah, jadi ini ketika tadi berbelok, ini ketika jalan lurus. Bila kedua rek diberi beban yang sama, ini ya rek ini, kemudian maka sekel ditarik ke atas
akan menyebabkan kedua rek terangkat pada jarak yang sama. Karena dengan tekanan rek kiri dan rek kanan sama, sehingga pinion tidak berputar seperti itu. Nah, jadi tidak ada, sebenarnya diferensial itu bekerja ketika kendaraan berbelok baik ke kanan atau ke kiri seperti itu. Ketika jalan lurus, maka ini sekel ditarik. Nah, ini ya, ditarik ke atas akan menyebabkan kedua rek ya. Ini kan menghubungkan roda-roda tadi ya, baik roda kanan atau roda kiri. Yang ini roda kiri terangkat dengan jarak yang sama. Karena tambahan rek kiri dan kanan sama, sehingga pinion tidak berputar. Nah, ketika tidak berputar ini, maka keadaannya dari yang kanan dan yang kiri itu sama. Seperti itu ya. Ya, ketika berbelok tadi ya, prinsip tadi berbelok ya. Kalau ini berbelok ke kiri seperti itu, maka ada salah satu rek pinion yang terangkat seperti itu. Nah, seperti ini. Bisa dibedakan ya, ini yang lurus, rek kanan dan rek kiri itu sama-sama, jadi tidak ada beban salah satunya. Nah, ketika berbelok, itu akan ada yang mendapatkan beban yang bagian kiri seperti itu, sehingga bagian kanan akan terangkat seperti ini. Seperti itu ya. Nah, untuk konstruksi sendiri, nah ini ya. Jadi kemarin kan kita udah praktek untuk apa nih? Ngangkat pakai apa namanya? Pengungkit ya, untuk menaikkan roda-roda kendaraan ketika kita mau bongkar rem seperti itu. Nah, yang kita dongkrak ya itu kan untuk mengamankan yang lain, karena yang lain ketika didongkrak itu akan benyok, maka kita menggunakan yang kita dongkrak adalah diferensial. Nah, diferensial itu seperti ini bentuk-bentuknya. Seperti ini ya. Nah, jadi mungkin lebih detailnya bisa di screenshot atau monggo seperti apa bisa dilakukan seperti itu untuk review tugas individu seperti itu. Karena ini ada banyak hal yang bisa dilihat seperti itu. Nah, cara kerjanya adalah drive pinion ya, ini memutar gigi ring gear, ring gear yang besar ya, tadi. Nah, ring gear yang besar, ring gear memutar differential case. Nah, differential case, kemudian differential case menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft dari pinion gear memutar set gear kiri dan gear kanan dengan RPM yang sama. Karena tahanan roda kiri dan kanan sama, sehingga putaran roda dan kiri akan sama. Nah, posisi ini ketika lurus ya, seperti itu. Jadi tidak ada tekanan baik ke kiri atau ke kanan. Jadi yang pertama adalah ring gear memutar drive pinion memutar ring gear. Drive pinion ya, di tengah ini memutar ring gear yang lebih besar seperti itu. Posisinya ini tidur, kalau yang ini berdiri, yang ring gear. Kemudian ring gear menggerakkan differential case, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, saat berbelok, drive pinion ini memutar ring gear memutar differential case menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft dan pinion gear mengitari set gear yang dibebankan berat, sehingga menyebabkan putaran roda ke kiri dan kanan menjadi tidak sama. Ingat ya, ketika berbelok itu kan berarti ada yang dibebankan. Kalau ke kiri berarti bebannya di kiri, kalau ke kanan bebannya ke kanan. Maka tergantung, ketika ada yang lebih dibebankan, maka ada yang loss. Nah, yang loss itu kalau kita ini ke kiri ya, ketika ini ke kiri, maka yang loss yang ada di kanan seperti itu. Sehingga putarannya lebih banyak, kemudian juga jarak temunya juga lebih banyak seperti itu.
Nah, ini adalah perhitungan ya, gear ratio yang bisa kita hitung ya. Jadi rumusnya adalah jumlah gigi gear rate per jumlah gigi minimum seperti itu. Oke. Itu bisa dicatat, bisa direview seperti itu. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, saya mengucapkan selamat selamat menempuh UAS untuk pada semester ini, dan akan dimulai 2 minggu lagi. Nah, materi kita itu dari awal sampai akhir, yang terakhir adalah diferensial. Monggo silakan untuk tugas-tugas individu, silakan bisa diperhatikan. Apa saya tuh bingung Pak, yang tugas individu yang belum dikerjakan yang mana? Monggo bisa dicek di e-learning. Itu sudah udah komplit, tinggal melihat mana yang belum pernah direview seperti itu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Apabila salah kata saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di untuk mata kuliah yang teori ini ya. Kita ketemu lagi di ujian akhir semester. Terima kasih. Itu dari saya. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.